berkeinginan agar generasi-generasi yang nantinya ke depan menggantikan kita itu, menggantikan kami-kami yang sudah senior ini adalah generasi-generasi robbani. Dan itu betul-betul kita harus ikhtiarkan pula. Panjenengan semuanya sebagai seorang dokter nantinya tidak boleh lepas begitu saja tanpa memikirkan generasinya yang akan menjadi pewaris di muka bumi ini, yang kelak juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah ya. Jadi sebetulnya kita berpedoman pada Al-Quran yang jelasnya ya. Setiap minggu, setiap Jumat kita baca Al-Kahfi urutan pertama ketiga itu ya, terutama bahwa diturunkannya kitab Al-Quran ya, itu adalah sebagai hujan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ikhlas kepada Allah untuk mengabdi, sebagai abdi. Jadi kita bukan sebagai siapa-siapa. Ya, di situ kan alhamdulillahilladzi anzala. Jadi ada kata-kata abdi bukan yang lain. Jadi kita adalah abdinya Allah, bukan sebagai dokter itu langsung wah dan sebagainya ya. Kejadiannya waktu itu adalah bahwa ketika saya mengikuti operasi itu ada seorang dokter bedah yang kondisinya pasien itu kondisi tak sadar ya, karena dia diberikan anestesi, itu dipermainkan alat-alat genitalnya. Nah, dia mengatakan bahwa Allah manusia itu kayak gini, dia nggak merasa bahwa dirinya juga manusia. Nah, itu ketika saya menyaksikan seperti itu, naudzubillah min dzalik, seandainya saya kelak mempunyai anak ataupun saya menjadi dokter, saya tidak akan perlakukan pasien seperti itu. Pasien itu adalah guru kita. Guru kita yang mengajari kita bagaimana kita bisa menyembuhkan orang lain menjadi tangan panjangnya Allah untuk bisa menolong sesama. Nah, itu pertama ya, sehingga kemudian ketika menikah pun nantinya saya berharap kepada panjenengan semua generasi muda mendatang yang alhamdulillah saat ini Al-Quran itu sudah banyak dihafal. Ya, dulu saya bercita-cita kenapa dokter itu tidak hafid Quran, tidak menjadi seorang hafid sifat Al-Quran. Itu karena mungkin waktu itu kondisinya masih sangat-sangat jauh beda dengan sekarang. Ya, di mana-mana sudah ada TPA, dan alhamdulillah waktu itu di UNS ya, saya sedikit cerita ke belakang bagaimana kajian-kajian keagamaan dulu dihidupkan di UNS. Ada namanya tarbiyah. Tarbiyah itu salah satu bentuk pengajian waktu itu yang mungkin sekarang menjadi cikal bakalnya PKS. Itu mengajarkan kepada kita untuk semangat untuk menjadi yang terbaik. Termasuk di situ ada Kesuma. Mungkin kalau sekarang Stasi Klub ya. Ada Kesuma. Itu juga dulu memberi basic kepada kami generasi tua ini untuk menjadi yang terbaik. Untuk menjadi pion-pion. Ya, pion-pion yang nantinya menjadi senjata Allah, tangan Allah untuk memuliakan kehidupan manusia di muka bumi. Nah, sebagai generasi muda, saya ingin menanyakan kepada panjenengan semua sebagai seorang muslim, sudahkah kita memiliki peta hidup? Ini yang penting, dan berulang kali saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kebetulan saya mengajar di fisioterapi, kalau jika saya masuk kelas, saya pertanyakan pertama kali adalah, sudahkah Anda semua membuat peta hidup? Peta hidup ini sangat-sangat penting. Panjenengan semua, sobat muda nantinya, alhamdulillah kalau sudah ya, saya yakin anak kedokteran itu mempunyai visi ke depan yang jelas. Tapi kadang di tengah jalan kita itu letoy, karena banyak sekali apa yang harus kita kerjakan. Kemudian di depan mata kita itu pekerjaan begitu menumpuk. Di satu sisi, nyun sewu, hormon yang ada di dalam tubuh kita itu kalau masih ABG ya, ABG ataupun dewasa muda itu masih tinggi sekali, yang itu butuh disalurkan dan sebagainya, yang itu naluriah, fitrah. Ya. Itu kenapa? Karena kenapa alasan saya menjadikan anak-anak saya itu menikah ketika mereka sudah koas. Kenapa saya dulu melihat bahwa di koas itu pergaulan begitu bebasnya laki perempuan ya. Kalau dulu kan beda dengan yang sekarang mungkin ya, karena sudah banyak ngaji ya. Jadi dulu itu yang ngaji itu malah justru kadang dijauhi sama teman-temannya.
Nah, sekarang mungkin banyak yang ngaji. Gimana kondisinya sekarang? Saya kurang paham di koasan ya. Yang jelas menurut cerita anak-anak saya, kebetulan juga dari alumni UNS juga, itu di koas sekarang para dokter-dokter residen itu sudah banyak yang muslimnya bagus. Jadi sudah agak tertata, kondisinya lumayan baik. Alhamdulillah saya mendapatkan informasi yang membuat terang ya, menjadikan saya optimis bahwa ke depan itu dokter-dokter yang muslim itu insya Allah tetap istiqomah di jalan Allah, menjadi senjata Allah untuk menegakkan kalimatullah. Itu saja. Jadi tugas kita sebagai manusia itu terutama pertama kali adalah meluruskan niat. Ketika menjadi dokter, mau jadi dokter yang kayak apa sih gitu ya. Terus kemudian sempurnakan ikhtiar yang kedua. Sempurnakan ikhtiar. Benar-benar ikhtiar itu kita pasang pakai peta hidup. Peta hidup yang jelas. Peta hidup itu, oh tahun sekian saya harus lulus, oh tahun sekian saya harus berkeluarga. Artinya kita bikin peta. Nanti perkara Allah takdirnya itu urusan Allah. Tapi yang jelas kita punya peta bahwa nanti umur sekian saya harus sudah punya. Kalau dulu kami menciptakan ketika sudah menikah ya, saya menikah harus usia 25. Begitu. Kemudian nanti eh, setelah anak itu masuk SD minimal sudah harus punya rumah. Itu bukan berarti kita cinta dunia atau kebut dunia, enggak. Tapi menggunakan dunia untuk beribadah atau taat kepada Allah. Coba sekarang kita bayangkan dokter nggak punya rumah, kesana kemari, kasihan ngontrak-ngontrak gitu kan ya, kasihan ya. Nah sekarang kondisinya dokter itu sudah nggak seperti dulu, mudah dan uang kayaknya kayak dulu ya. Kalau sekarang dokter umum itu saya masih ya harus lebih keras lagi, mempunyai inovasi lebih bagus lagi untuk dia bisa bisa apa namanya eksis. Kan saya, kebetulan saya dokter umum. Sebetulnya semua punya cita-cita sama ya, tinggi dipasang peta hidup. Peta hidup. Kemudian saya kalau mungkin ambil spesialis, biayanya terlalu tinggi ya. Tapi itu tidak perlu kita berputus asa. Kalau mungkin dari kalangan orang biasa, bukan dari orang tua yang high kelas ya, itu kita punya Allah. Jadi kalau kita sudah berazam, kuatkan ikhtiar, nanti Allah akan berikan kita jalan sendiri. Yakin itu. Ya, saya berkali-kali diminta anak-anak saya untuk membuat buku, tapi karena saya khawatir kalau dengan buku itu apa yang disebut ikhlas itu menjadi hilang, karena saya mengabarkan bagaimana kita berjuang di saat Allah memberikan ujian. Jadi luruskan niat. Ketika nanti panjenengan itu menuntut ilmu ya, itu juga harus diluruskan niat. Berangkat dari rumah itu niat karena Allah. Ya Allah, saya hari ini harus bisa mencari ridhomu. Itu saja. Nanti misalkan panjenengan ketemu jodoh di tengah jalan jadi koas gitu ya. Ketemu jodoh artinya karena larangan ya kayaknya sekarang ya. Kemarin waktu anak saya mau koas itu sudah dikumpulkan orang tua, nggak boleh nikah lah waktu koas gitu ya. Padahal koas itu godaannya luar biasa gede. Kita tiap hari pegang auratnya orang ya. Maaf, kita periksa orang apa namanya pasien dan sebagainya, kita ya jelas itu protapnya seperti itu harus kita lakukan juga. Kemudian bergaul putra putri. Nah ini yang membuat orang kadang aman masuknya setan lewat dari situ. Nah ini mungkin menjadi gambaran bagaimana kita pasang apa namanya cita-cita kita juga menjadi dokter yang istimewa, yang istiqomah ya, istiqomah istimewa. Istimewanya di mana? Istimewa karena kita dokter tapi taat pada Allah, itu saja. Nggak usah pikiran yang lain-lain, nggak usah kita targetkan ini itu nanti nyusul. Kalau kita niatkan pertama, luruskan niat. Kedua, ketika nanti menikah juga begitu, luruskan niat. Jadi nikah bukan karena mengikuti keinginan, oh si itu ya, kayak bahasa anak muda sekarang itu apa namanya, ada namanya apa, pacaran Islami dalam tanda kutip, dia apa kenalan terus tahu ini tidak boleh, tidak usah seperti itu. Yakin pada Allah, apapun siapapun ya, bagaimanapun jodoh yang diberikan Allah itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Caranya gimana? Pakai ikhtiarnya kalau sekarang mungkin lewat proposal. Kalau proposal itu kalau menurut itu tidak fair. Artinya setiap orang bikin proposal mesti membaik-baikkan dirinya sendiri, ya enggak?
membaikkan dirinya sendiri, berusaha menerangkan, tetapi mesti dia nggak akan mengabarkan kejelekannya itu sebagaimana orang lain melihat. Jadi akan lebih baik kalau kita mempunyai orang sahabat dekat yang itu dia bisa kita taruhkan. Jadi, nah yang seperti itu akan lebih baik. Karena Rasulullah sendiri dulu tidak mengajarkan memperkenalkan diri lewat proposal. Artinya bukan saya mengatakan proposal itu bid'ah, enggak. Tapi dalam tanda kutip dengan proposal-proposal semacam itu sebetulnya itu adalah kayak macam kita mengenalkan diri, tetapi ada timbul di situ niat yang tidak ikhlas karena kemungkinan kepingin dapat itu harus dengan proposal yang baik. Itu dibuat sebaik-baiknya, gitu mestinya ya. Karena mendapatkan jodoh ya, mestinya gitu. Yang akan lebih baik adalah kita melalui orang-orang yang memang dipercaya, artinya apa namanya bisa bisa dipercaya informasinya, orang-orang terdekat itu yang digariskan dalam sebetulnya caranya seperti itu. Kalau itu penjenengan kan sekarang usia-usia sudah mulai mungkin dari tema yang diberikan kepada saya itu maksudnya kan ke sana arahnya ya. Itu tetap harus diperhatikan juga. Jadi kalau mungkin bikin proposal bikinlah yang sejujur-jujurnya. Jadi jangan sampai ada hal yang kemudian di belakang itu membuat orang menjadi berpikir ulang, ini ternyata proposalnya berlebihan. Nah itu ya. Akan lebih baik kalau itu di orang tua yang mencarikan, yang kebetulan orang tua kita, orang-orang yang istiqomah, itu akan lebih bagus. Dan kedua adalah ikhtiar yang kedua, setelah datang ada calon, kemudian harus apa istikharoh. Istikharoh itu penting juga. Ini untuk perkara jodoh. Nah, ketika Allah sudah menjodohkan, jalani hidup, menggapai masa depan, mungkin kita punya cita-cita, saya pengen jadi spesialis A, B, C, gitu ya. Ya, dulu saya juga pengen seperti itu. Tapi ketika nanti Allah berikan, tidak, kamu bukan di sini tempatnya. Contoh nih ya, ini kita teman-teman juga dulu waktu kuliah mereka begitu jadi asdos-asdos juga waktu itu karena kami di Tarbiyah dan juga di Kesuma itu diajarkan dulu untuk menjadi pion-pion perubahan, pion-pion perubahan untuk menjadikan generasi-generasi ke depan generasi-generasi yang robbani. Dulu ada sekarang saya nggak tahu apakah masih ada Ma'had Al-Bina ya, di Sekarpati. Kami sempat waktu itu kuliah di sana. Selain kuliah di kedokteran, ada kuliah di Ma'had Al-Bina. Di situ kita mendapatkan kajian materi, termasuk materi-materi kepondokan. Itu dapat 2-3 tahun di sana ya. Kemudian itu bekal kita, ilmu alat untuk kita bisa menyampaikan sedikit dari bagian ayat-ayat Allah untuk para generasi muda. Itu yang menjadi ilmu alat itu. Tetapi karena tambah usia, kesibukan keluarga dan sebagainya, nanti setelah menikah akan beda sekali. Ya, setelah menikah apa yang dulu kita cita-citakan itu mungkin akan beda. Ya, ini pengalaman dari akhwat teman-teman ya, yang sudah menikah itu ternyata setelah menikah, wah, keinginan untuk menjadi spesialis dan sebagainya mungkin akan terhambat oleh anak, oleh suami yang mungkin melarang kita untuk kerja dan sebagainya di luar rumah. Ya, itu sebagai istri ketika menikah, taat pada suami itu wajib, itu saja. Dan keridhaan Allah ada pada keridhaan suami. Sudah beralih kewaliannya. Walinya kita sekarang adalah suami, kalau seorang wanita, dia sudah menikah. Jadi seberapapun ridho suami, itulah ridhonya Allah di situ. Dan ketika Allah ridho, maka doa-doa kita untuk anak-anak dan juga suami, insya Allah itu akan dikabulkan Allah. Sesuai apapun seorang ibu, meskipun dia bukan seorang hafid, ridho ya, itu ketika ridho suami ini sudah diambilnya, nanti insya Allah mudah bagi dia untuk dikabulkan doa-doanya. Ini yang penting untuk sekalian ingat. Dan kemungkinan sekarang yang saya lihat banyak ya, sekarang pengennya ya instan. Instan itu apa? Udah nggak usah masak, pilih aja bubur. Ingat ya, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, kemudian ke perut kita, itu akan bentuk darah. Darah itulah yang akan membimbing kita, menjadikan kita jiwa yang taat ataupun jiwa yang mungkar. Ya. Jiwa yang taat atau jiwa yang kufur. Ya.
Sehingga dipersiapkan mulai dari sebelum ada janin. Ketika kita masih single seperti ini, penjenengan masih single seperti ini, bukan kita ya, saya sudah double. Penjenengan masih single itu dipersiapkan. Yang masuk ke mulut itulah yang akan membentuk hidayah. Hidayah itu bukan hidayah kita sendiri, bukan hidayah orang tuanya, tapi juga anak-anak yang lahir dari rahimnya. Karena rahim itu dipersiapkan dengan makanan yang halal. Begitu juga dengan yang calon ayahnya. Semua calon ayah itu yang istiqomah di jalan Allah harus mempersiapkan yang masuk ke rahimnya. Dari pertama itu asalnya, halal karenanya, penyembelihannya. Kalau misalkan itu daging ayam kita nggak yakin dia halal, carilah telur yang jelas halal, atau ikan laut yang jelas halal. Itu yang kami lakukan sehingga sejelek apapun itu, ketika dia memelihara yang masuk ke dalam mulutnya, mulai dari asalnya, kemudian cara pencariannya, kemudian sampai pengolahannya juga. Kadang sekarang kan banyak ya makanan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi Islam, itu sekarang kita tidak usah lah kita beli mereka. Yang akhir-akhir ini begitu disampaikan Unilever yang menggunakan LGBT dan sebagainya, nggak usah memakmurkan mereka. Beli aja produk-produk lokal yang kita insya Allah masih bisa pakai. Yang paling bagus adalah olive-nya, di mana pencampuran bahan makanan tambahan ini terutama. Itulah kenapa seorang asad harus bisa masak. Itu bukan wajib memang, tetapi kalau menurut saya itu keharusan malahan. Tidak hanya wajib dengan keharusan. Kalau wajib kan dosa kalau nggak dilakukan, tapi kalau keharusan itu menuntut kita supaya mengawasi apa yang setiap zat yang masuk ke dalam mulut seluruh anggota keluarga, mulai dari ayah, anak, ibu. Ketika ini terjadi, maka disitulah terpeliharanya hidayah Allah. Oke, kita serahkan pembantu, tapi tetap kita harus kontrol. Teruslah itu bahan yang dimasukkan dia sesuai dengan yang kita lakukan. Maka itulah beberapa akhlak mungkin menurut saya dengan 6 anak dulu tanpa pembantu kami, dan untuk menjaga itu pertama itu, yang kedua menghadirkan orang lain di rumah itu membawa masalah tersendiri, terutama tentang aurat. Kalau zaman Rasulullah para pembantunya itu memiliki kamar sendiri dan mereka berhubungannya juga nggak seintens yang sekarang ya. Jadi beda sekali. Ini yang mungkin kadang kurang dipahami di kalangan keluarga umat muslim saat ini. Mendatangkan orang lain, pembantu dan sebagainya, itu memang harus dididik juga. Dan kewajiban seorang majikan adalah mendidik pembantunya juga. Ya. Itu kalau kita nanti sudah di rumah tangga. Ya, alhamdulillah perjalanan saya memang mungkin ujian Allah itu luar biasa. Ini untuk cerita diambil hikmahnya saja. Jadi termasuk niat dengan nikah itu nanti bisa kita jadikan wasilah atau jalan Allah untuk memberi pertolongan pada saat-saat kritis. Itu almarhum suami yang pertama dulu. Sekarang saya sudah menikah lagi kemarin dengan kakak kelas juga. Dulu nikah pertama bukan dengan dokter ya, dengan orang yang benar-benar saya nggak kenal sama sekali. Sekarang pun dengan dokter pun, kakak kelas pun saya tidak pernah berhubungan selama 30 tahun ya, kurang lebih ya. Begitu berhubungan, beliau minta saya istikharah, orang tua setuju, oke setuju. Dan itu aja, tidak terlalu sulit Islam itu. Jadi gini, ketika seorang nikah niatnya untuk mencari ridha Allah, itu nanti bisa menjadi wasilah pada saat kondisi kritis. Itu saya cuma berniat, ya Allah, seandainya nikah saya dulu dengan beliau itu karena mencari ridhomu, tolong sembuhkan beliau. Alhamdulillah, Allah berikan itu. Nah, yang seperti ini terjadi pada pemuda yang ada di dua dulu yang dia menggunakan wasilah doanya untuk membuka batu besar yang menutup doa. Nah, itu kita ambil pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Alhamdulillah dan jalan Allah itu luar biasa hebat. Dengan semua harus yakin betul kepada Allah. Meskipun mungkin saat ini itu tidak ada. Contohnya dana ya, iya. Ketika ditinggal dengan 6 anak, sama sekali saya nggak punya pikiran karena tidak kerja di luar, hanya menjadi dokter umum. Dokter umum itu berapa sih dapatnya?
bagian karir saya itu sangat-sangat rendah. Dan ternyata Allah itu datangkan luar biasa pertolongannya yang saya tidak sadari. Tapi kita sendiri pun harus berusaha hemat. Hemat dalam arti apa? Kita tidak memubazirkan karunia Allah. Bahwa yang dikaruniakan Allah sebisa mungkin kita hemat, sebisa mungkin kita tetap taat, jaga ketaatan itu saja. Dan semakin Allah berikan ujian itu, kedekatan dengan Allah itu akan semakin terasa. Jadi disitulah tampaknya Allah itu ingin menguji seseorang itu dengan yang selalu dibalik. Artinya ketika ibu dulu saya itu diuji Allah begitu beratnya, dalam jangka 4 tahun Allah balikkan semua kondisi. Kalau panjenengan melihat gelar saya seperti itu, nggak mengira kalau saya itu 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu adalah ibu rumah tangga yang kemana-mana bawa anak. Saya 6. Alhamdulillah yang pertama kedua itu bisa jadi dokter. Itu semua karena Allah, bukan saya. Jadi saya mesti nangis kalau mengingat ujian Allah begitu berat. Ini yang tentunya nanti bisa jadikan pelajaran bahwa kita tidak perlu takut menghadapi hidup. Ya. Jadi nanti insya Allah di hadapan Allah semua akan dijadikan timbangan timbangan amalan yang seperti apa? Timbangan amalan itu bahwa semua niat kita terbetik apapun di niatan hati kita itu niatan Allah. Maka jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Itu yang ingin saya sampaikan pada sore ini. Silahkan kalau ingin ada yang dipertanyakan terkait dengan koas dan sebagainya, dengan apa namanya kegalauan bagaimana nanti saya akan menempuh spesialis tanpa biaya dan sebagainya, dan belum mempunyai persiapan biaya dan sebagainya. Terkait masalah hukum juga boleh. Kebetulan saya saat ini juga aktif di bidang hukum, mengajar di fakultas hukum juga selain di fisioterapi. Kebetulan juga ingin meniatkan menjadi lawyer. Alhamdulillah suami kedua sekarang ketika anak-anak sudah pada dewasa, beliau mendukung sekali gerak menjadi lawyer di bidang hukum kesehatan, membela sejawat kita yang terzalimi. Itu karena nggak ada sama sekali yang sampai saat ini lembaga, kalau MKEK dan sebagainya itu bukan, karena dia tidak ikut bergerak di persidangan, tidak ikut beracara di persidangan. Jadi kalau kita ingin lawyer yang betul-betul dia bisa menegakkan hukum kesehatan, hukum kedokteran. Artinya apa? Mas profesi kita tetap akan dijunjung tinggi sebagai sesuatu yang mulia. Bahwa dokter bukan seperti yang sekarang diisukan katanya materialis dan sebagainya. Monggo, materi itu butuh kita, tetapi bukan itu tujuan kita. Silahkan kita buka termin tanya jawab. Jazakallah pada Ustazah Dr. Siti Sukiswati yang telah memberikan penjelasannya. Untuk saat ini mungkin teman-teman semua kalau misal ada yang mau ingin ditanyakan secara langsung, dipersilakan. Bisa bertanya melalui fitur chat atau mungkin raise hand atau mungkin bisa langsung unmute sendiri. Nah, ini mungkin sebelum ada pertanyaan yang secara langsung, saya ingin menanyakan dari pertanyaan titipan dari saudara Huda, yaitu bagaimana seandainya orang tua punya pola pikir yang berbeda, karena nggak semua orang tua itu kan punya pemikiran seperti ibu yang mensupport anaknya dengan cara seperti itu. Itu pripun nggih? Monggo. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Saya dulu juga orang tua saya punya pikiran beda. Itu menjadi ujian buat kita. Jadi waktu itu kan ini sekedar cerita, nggih. Jadi nanti dari situ jenengan bisa mengambil hikmah atau gambaran bagaimana kita melangkah. Istiqomahlah di jalan Allah. Dan dulu ketika jilbab mulai pertama kali ada, itu tahun 87 ya, kebetulan saya tahun 87. Pelopor pertama kali itu adalah dokter yang pakai jilbab pertama kali, Direktur PKU Muhammadiyah Solo, Bu Ariswati, kemudian Dr. Suprihatin, istrinya Dr. Sinung, yang sekarang Dr. Sinung suami saya.
kemudian Bu Rusmanti. 3 saja pakai jilbab waktu itu, tahun 87 ya. Kemudian kami yang 86 juga sudah ada, 83 sudah ada, mulai pelopornya bertiga mereka. Kemudian pelopor untuk menggunakan ijazah pakai jilbab tanpa harus kelihatan kedua telinga. Kami berdelapan waktu itu, kebetulan dari Tarbiyah, bertanda tangan di depan rektor bahwa kita menanggung nanti semuanya terkait dengan yang mungkin akan ada imbasnya dari pakai jilbab itu. Untuk pakai ijazah, pakai jilbab. Untuk menuju jilbab ini saja, menutup aurat, kedua orang tua tidak setuju. Karena dulu image-nya kalau pakai jilbab itu bukan nasionalis gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Orang tua saya kebetulan aktivis PP Muhammadiyah dulu, aktivis Muhammadiyah yang dikejar-kejar di 30 SPKI komunis, beliau disembunyikan ibu. Nah, kemudian trauma beliau. Kalau saya ikut kegiatan-kegiatan itu, khawatirnya nanti menjadi seperti itu dan sebagainya. Mungkin ini alam bawah sadar beliau. Sehingga ketika saya pakai jilbab, beliau menentang. Bahkan sampai keluar dari mobil pun, saya nggak boleh. Kamu harus di mobil, nggak boleh kamu keluar dari mobil. Malu beliau punya anak pakai jilbab. Tapi ketika itu sampai 3 bulan saya tidak diberikan uang saku. Jadi waktu itu masih semester 1, 2, 3 ya, ngajar di namanya rumah kaum Arab itu ya di Pasar Kliwon. Kami dapat uang, kemudian masak sendiri, beli kain sendiri dan sebagainya dari tabungan. Jadi harus siap nabung juga. Jadi kita berbuat itu harus ada dasarnya kita berbuat, jangan blong-blongan ya. Jadi kalau misalkan kita mau melangkah, oh ini antisipasinya saya harus pakai ini. Kalau kita mau siap, misalkan rumah tangga, katakan seperti itu, ada teman-teman itu mereka niat banget sudah koas, rumah tangga, nikah ya. Karena ininya juga sama masih keluaran sarjana dan belum kerja dan sebagainya, untuk membiayai nafkah keluarganya mesti kan kurang. Nah, di saat seperti inilah ujian Allah itu luar biasa hebat. Maka segala cara, jadi kita harus bisa mencari nafkah dengan lepas dari orang tua, dengan segala macam faktor yang kita tanggung itu. Makanya sekarang mungkin lebih berat karena UKT begitu mahalnya, apalagi biaya hidup. Kalau dulu kan kuliah di kedokteran nggak terlalu mahal ya, nggak sama seperti sekarang. Tapi itu harus kita pertimbangkan sebelumnya, kita harus siap. Artinya apa? Ketika kita melangkah mengikuti kemauan kita untuk taat kepada Allah, kita juga harus persiapkan ini apa yang diperlukan. Sehingga orang melihat, oh ternyata dia punya prinsip, tapi dia juga ikhtiar kuat. Jangan hanya berani ngomong, berani menentang, kemudian malah justru memberikan image yang negatif kepada orang tua. Nah, efeknya apa? Ketika saya sudah istiqomah, orang tua malah bingung, oh kamu itu banget ya. Padahal bunyai aja di desa itu kan biasa bunyai itu ya. Itu aja nggak pakai kerudung. Ngajar ngaji aja cuma pakai rukuk. Saya kerudung gitu. Kenapa? Pertanyaan dari ibu yang sangat sederhana itu, ibu saya. Saya matur, ibu ini perintah Allah. Kemudian beliau mulai sadar. Kita berikan bacaan. Alhamdulillah kita doakan. Ya, sama seperti itu. Kalau orang tua tidak mendukung, kita doakan. Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Tapi seperti ini pernah saya hadapi ketika saya terakhir mau ujian terbuka, bayar sekian juta. Saya bingung, nah sudah nggak ada, dan simpanan sudah habis. Saya cuma doa, ada pertolongan, ada yang memberikan pinjaman. Oke, pinjaman sangat lunak. Yang penting saya lulus. Saya punya soal dunia loh ya, mengejar dunia. Tapi dengan alat ini, orang tidak akan bisa berbuat tanpa alat. Kalau di dunia ya, misalkan kita mau nyangkul, kita nggak bisa nyangkul kalau nggak punya cangkul. Nah, itulah alat kita. Alat kita itu apa? Kalau menjadi dokter harus ada ijazah dokter, harus ada sertifikat STR dan sebagainya. Itu alat kita, harus kita cari. Itu sarana. Kewajiban hukumnya wajib. Maka kalau kita ingin berbuat untuk umat, apa sih alatnya? Alatnya ini.
Misalkan kalau kita ingin menjadi yang terbaik untuk umat di kalangan masyarakat, menjadi dokter, alatnya menjadi dokter, harus dikejar itu, wajib. Dan semua ikhtiar menuju mengejar alat ini adalah ikhtiar yang diridhoi Allah. Artinya apa? Setiap detik kita berbuat untuk mencari gelar dokter ini bukan berarti duniawi, tapi inilah ya Allah yang nanti akan saya gunakan untuk beribadah lebih taat kepadamu. Karena dengan gelar dokter mungkin kita akan bisa mendapatkan nafkah yang lebih banyak. Tidak bergantung lagi kepada orang tua. Kita bisa membentuk keluarga sendiri yang istiqomah, yang tidak usah orang tua mencampuri, tetapi tetap berbuat baik, berakhlakul karimah kepada kedua orang tua. Jangan lupa, karena kita itu membawa misi. Kita itu membawa misi. Saya dulu waktu tidak dikasih uang saku 3 bulan, saya diem aja. Di bulan ketiga sudah habis, pulang nangis. Meluk orang tua, sujud ya. Bapak, saya minta maaf kalau saya dianggap salah. Itu meskipun saya masih punya cadangan sedikit gitu. Oh ya, akhirnya orang tua lulus juga. Saya berikan bacaan, alhamdulillah beliau mau baca. Ternyata anakku benar sampai sekarang. Bahkan sekarang kalau saya nggak pakai jilbab, artinya kalau keluar rumah, kelihatan saya belum pakai gitu, mau keluar pintu, bapak langsung ingatkan, jilbabmu. Iya bapak, saya nggak mau kemana-mana, cuman ke depan sini, nggak sampai keluar rumah. Gitu. Jadi bapak justru yang mengingatkan, kaos kakimu. Gitu. Jadi bapak yang mengingatkan, bukan orang lain. Jadi berbalik sekali. Cobalah itu dilakukan. Jadi istiqomah tetap dikejar, tapi pelan-pelan, artinya kita punya target itu, orang tua harus didoakan. Kemudian doa itu penting sekali karena yang bolak-balikan hati adalah Allah. Termasuk nanti jenengan misalkan pengen melamar ya. Ini kalau Hanan Ataki bilang gitu. Hanan Ataki sering dengarkan nggak itu? Saya suka karena itu saya berbicara dengan anak muda, saya harus tahu karakter mereka kayak apa. Yang membolak-balikkan hati betul-betul Allah, nggak ada yang lain. Bahkan orang yang paling benci kepada kita pun akan dibalikkan hatinya menjadi paling sayang kepada kita. Yakinlah itu. Itu ya jawaban saya. Berarti kepada orang tua wajib loh ya, terutama anak laki-laki ini, Mas Duda. Jangan sampai lepaskan orang tua, karena itu godaan setan juga, bisik-bisik setan. Wah orang tuamu gini nggak sejalan, lepaskan dia. Jangan sekali. Sekali-kali jangan, karena orang tua kita itu adalah jalan kita ke surga. Terutama anak laki-laki, karena tidak bisa lepas dia dari kedua orang tuanya. Kalau perempuan begitu dia nikah, walinya berpindah kepada suaminya. Bedanya di situ. Ujian berat bagi laki-laki ya ini ya. Kalau orang tuanya mungkin masih belum sejalan, tetapi kita doakan terus, doakan, mintanya ke Allah, Oke? Baik, jazakillah khair, Dok. Jazakallah khair. Oke, untuk selanjutnya seandainya niki saja tentang konteks khawatirnya adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan antara orang tua dengan kita, yang mungkin orang tua masih belum begitu memahami Islam secara dalam seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Atau mungkin kita khawatir nanti dicarikan jodoh yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah ada saran dari Ustazah tentang adakah alternatif lain bagaimana mendapatkan jodoh yang solih-solihah untuk kita? Mungkin gitu. Oke, perkara jodoh ya, sama. Dulu juga sama seperti itu. Orang tua itu umumnya kalau dokter, jodohnya harus dokter gitu biasanya. Pokoknya dia atau mencarikan jodoh yang levelnya mungkin anaknya orang, sahabatnya dia yang level ekonominya tinggi dan sebagainya, kita tanpa tahu agamanya dan sebagainya. Kalau orang tua maaf dalam tanda kutip agamanya masih sebatas dia paham sholat dan puasa, itu aja dulu, belum sampai yakin akan Allah.
Tapi kita juga nggak boleh begitu juga ya. Kita mungkin orang tua berpikir berprinsip seperti itu, kita coba ada dialog. Okay? Kalau mungkin sekarang masih tergantung semua biaya kepada orang tua, usahakanlah mulai merintis usaha. Kalau laki-laki ya, saya mensyaratkan kepada anak-anak saya laki-laki terutama, begitu mereka lepas dari SMA, mereka harus bisa mencari nafkah sendiri. Sekecil apapun ibu akan hargai, mencari nafkah sendiri. Bahkan menjadi sopir pun nggak masalah bagi ibu. Jangan bawa gelar ibu dokter. Kamu jangan malu punya, jangan membawa ibu. Karena kamu adalah kamu sendiri. Dirimu adalah dirimu sendiri. Itu selalu bilang gitu. Dan kewajiban seorang orang tua adalah membesarkan, kemudian memberikan nafkah yang cukup, kemudian sampai kalau perempuan sampai dia dinikahkan, kalau laki-laki sampai SMA aja sebetulnya. Jadi dengan semua itu dikuliahkan di kedokteran oleh orang tua itu luar biasa hebat. Ya, luar biasa hebat pengorbanan orang tua. Sunnah aja itu. Ya. Bahkan Rasulullah itu kan ketika sudah balik, sudah keluar, beliau sudah mencari nafkah sendiri. Nah, ini yang ibu mensyaratkan kepada anak-anak ibu, bukan berarti harus, tetapi latihanlah. Ketika keluar dari SMA, berarti sudah balik ya, sudah 17 tahun, latihanlah mencari nafkah. Sebisa mungkin dengan cara apapun yang halal, karena ketika memasukkan yang haram maka barang neraka dan kamu menjadi isi neraka yang akan bisa keluar kecuali dengan taubatan Tuhan. Itu yang penting untuk kita ingat. Sehingga menjadi Islam itu sebetulnya nggak sulit, nggak berat. Aku itu ikhtiar benar dengan niatan taat kepada Allah. Akan terasa berat itu kenapa sih? Karena setan itu loh yang memberikan bayangan berat itu. Setan itu loh yang suka membisik-bisiki. Jadi setan kambing hitam. Bukan, memang seperti itu. Bukankah setan berjanji bahwa dia akan menjerumuskan kita, menjadikan temannya di neraka. Itu akan dia usahakan betul-betul. Maka kita ketika dibisikin setan itu, orang kamu kayak gini, gak sesuai dengan kamu, justru banyak istighfar. Mintalah kepada Allah dengan banyak-banyak istighfar. Dan pada waktu-waktu itu siapa yang ibu yakini betul-betul itu mujarab ya, yaitu ketika kita bepergian, baik musafir, doa musafir itu luar biasa Pak mustajabnya. Ya. Pengalaman saja bagaimana ketika anak bisa cepat hafid Quran itu ketika di jalan perjalanan mintanya ke Allah. Ketika kondisi-kondisi darurat pun, misalkan anak itu dalam kondisi panas tinggi, terus kita khawatir banget sampai pernah ada yang kena DB, koma dan sebagainya. Jadikanlah itu wasilah untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, seandainya anak ini engkau minta, aku rela, asalkan engkau balas dengan surga untuknya dan untuk. Tetapi seandainya engkau berkenan menyembuhkannya, jadikanlah dia alatmu untuk menegakkan dinul Islam, dinul agamamu ini. Jadikanlah dia alatmu. Aku cuma berkewajiban untuk membesarkan dia, memberi nafkah, menyekolahkan, selesai. Dan seterusnya adalah Allah yang akan memegang. Ini termasuk juga orang tua. Ya Allah, berterima kasih, alhamdulillah orang tuaku sudah, engkau lahirkan aku dari orang tua yang seperti ini. Menjadi pelajaran dan ujian. Tetapi mohon kalau misalkan orang tuanya masih berbeda pendapat dan sebagainya, berikan hidayah, usahakan hidayah bagi kedua orang tuaku supaya lebih taat kepadamu, supaya kami bisa bersama-sama di surgamu. Kemudian ketika menjadikan jodoh juga mintalah terus kepada Allah, minta. Minimal 2 rakaat itu setiap malam 17 kepada Allah, itu saja. Bahagianya cuma itu. Dua rakaat saja. Karena anak sekarang kan kok aja lembur sampai malam. Kemudian jaga. Saya pernah di koasan itu ada seorang kuat yang ya itu kelihatannya biasa-biasa saja, tapi saya tahu betul dia itu menjaga sholat malamnya. Meskipun 2 rakaat saja dia selalu rutin. Nah, alhamdulillah orangnya ini istiqomah, dia lulus tepat waktu, nikah tepat waktu, dan sekarang sudah berkeluarga, suaminya polisi, dokter juga di Surabaya. Meskipun dia nggak harus ikut pengajian rutin yang betul dia ini, tapi dia tetap kan istiqomah. Nah, pentingnya istiqomah, pentingnya istighfar. Kemudian satu lagi, tetap ikat diri kita dengan Allah. Jangan lepaskan sama sekali ikat kita sama sekali, jangan sampai pernah. Meskipun ujian Allah itu begitu beratnya,
Justru atau begitu indahnya, katakan kita menjadi orang yang kaya raya, Allah uji kita dengan uang yang luar biasa banyak, istighfar, banyak-banyak istighfar. Mungkin uang itu bukan hak kita, hak fakir miskin, hak anak yatim, hak anak-anak yang terlantar dan sebagainya. Cukuplah diri kita ini apa yang menempel di badan kita. Tirulah Rasulullah. Beliau itu sederhana, sangat-sangat sederhana untuk dirinya sendiri. Tetapi luar biasa hebatnya memberikan semuanya untuk Islam. Khadijah, bagaimana beliau menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan jihad di jalan Allah. Begitu juga dengan diri kita nanti. Boleh kita punya rumah bagus ya, untuk pertemuan, untuk sesama dokter, untuk mengangkat izah ya, kemuliaan ataupun apa namanya harga dirinya seorang muslim, boleh banget, nggak ada yang salah. Tetapi taatlah kepada Allah, apa yang menempel di badan kita ini yang disebut. Karena kesederhanaan itu adalah ciri bagian dari keimanan kepada Allah. Tidak perlu seorang dokter harus katakan bajunya batik yang harganya jutaan, tidak perlu. Ketika jenengan jadi yang mungkin sudah kaya raya dan sebagainya, gunakan semuanya itu untuk tabungan akhirat. Yang menempel di badan tidak perlu harus emas berlian dan sebagainya. Ini yang istrinya nanti yang harus dididik itu terutama. Karena Fatimah putri Rasulullah itu tidak ada apa namanya sedikit pun emas yang menempel di badannya. Bahkan tangannya kapalan, bayangkan putri kepala negara, pemimpin umat, kalau mau Rasulullah dia akan diberikan hukum yang mewah yang sebagainya, pembantu yang sekian banyaknya. Ini kan enggak. Fatimah menggiling gandum sambil menggendong Hasan Hussein. Bahkan ketika seorang apa apa namanya pembantunya lewat, bahkan melihatnya tuh merasa kasihan. Ya Allah, segitunya putri Rasulullah. Dia minta supaya dia menghadap Fatimah menghadap kepada Rasulullah minta pembantu. Tapi Fatimah enggak. Ketika menghadap kepada Rasulullah mengatakan, akankah kamu mengganti surgamu dengan pembantu yang sekarang? Artinya apa? Penggilingan jantung itu akan menjadi saktimu kelak di hadapan Allah. Sampai tangannya kapalan coba. Apa ada akhlak sekarang tangannya kapalan? Tidak. Akhlak sekarang banyak instan ya. Itu yang penting sekali. Kita itu bisa teori setinggi langit, agama bagus, dalilnya banyak. Tapi prakteknya itu yang sulit. Ya, praktek menjadi ibu, istri yang istiqomah, yang ridho suami itu sampai benar-benar ada. Di luar kita boleh titel kita setinggi langit, tapi ketika kita di rumah, sesuaikan porsi apa namanya gelombangnya. Dari kayak radio itu ya. Ketika kita mau kita gelombang radio, di luar kita frekuensi kita sebagai seorang yang hebat gini di luar ini. Ketika sudah kembali ke rumah, katakan kalau seorang wanita itu boleh bersujud kepada suaminya, maka Rasulullah perintahkan dia sujud kepada suaminya. Bagaimana begitu indahnya Islam itu di situ. Ketika suami melarang keluar rumah, ya sudah, itu yang terbaik. Karena kita nggak tahu di luar rumah nanti akan ada apa. Karena ridho Allah ada pada ridho suami. Artinya dari suami yang istiqomah juga. Andai kan tidak mendapatkan suami istiqomah, bagaimana? Contohlah Asia, istri Fir'aun. Bunda Asia, jadi 4 wanita yang menjadi surga adalah ya Fatimah, Khadijah, dan Maryam. Asia itu sendiri istri Fir'aun. Bagaimana Asia itu menjadi istri dari seorang yang syukur dengan dirinya sendiri. Begitu sulitnya. Ya. Kemudian istri yang menjadi laki-laki, bagaimana kalau istrinya itu durhaka seperti Nabi siapa? Nabi Lut apa Nabi Nuh? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Istrinya juga khianat. Dan artinya kita itu diuji Allah dengan siapa pendamping kita bisa, anak kita bisa, tetangga bisa, orang tua bisa. Semua itu adalah ujian sasaran bagi Allah untuk menjadi saringan. Apakah kita menjadi penghuni surganya? Bahkan yang berbicara ini pun tidak tahu nantinya akan untuk ke mana, neraka atau surga, tapi itu itu terus. Istighfar itu terus. Jangan sampai berhenti. Kita tidak tahu juga apa yang pernah kita lakukan, tidak cukup kita butuh istighfar. Itu saja yang kita butuhkan, karena seperti saya bukan hafidh, mungkin tapi anak-anak punya
Itu bukan satu kendala bahwa seorang hafiz Quran pun itu bisa menjadi isi neraka. Seperti apa? Ketika dia melupakan Allah di akhir hayatnya. Alhamdulillah menjalik. Jadi itu tetap kita harus jangan merasa sekarang berasa sekarang ya itu kajian gini-gini nanti insya Allah semoga iya insya Allah amin. Tapi jangan lupa teruslah berpegang pada tali Allah. Meskipun jangan jadi 4 gambaran kita tadi pertama ketiga itu begitu relanya dia melepaskan semua hartanya untuk kerjaan. Kita boleh cari materi setinggi apapun. Bahkan akan lebih hebat ketika seorang muslimah kata Iko Santoso pernah dengar ya dalam media kalau membimbing tentang bisnis ya. Bagaimana seorang muslim itu 9 dari 10 penghuni surga kalau tidak salah ya itu adalah seorang pebisnis ya, pedagang. Menjadi dokter pun kita bisa menjadi pedagang. Apa yang tidak kita perdagangkan? Bukan tarifnya, bukan ini jasanya, tetapi nanti kita seimbangkan antara rumah sakit duafa dengan rumah sakit kelas menengah itu bisa ya. Yang duafa kita jadikan katakan klinik seperti itu. Yang menengah ke atas kita cari tarif yang lumayan tinggi. Kenapa nggak boleh? Boleh. Nggak ada larangannya, nggak ada yang mengharamkan. Boleh kita pasang tarif tinggi. Ya. Tetapi tetap nanti untuk diri sendiri seminim mungkin, bukan untuk berpelajar ke luar negeri, ke Prancis, ke ini, tidak ada gunanya. Kalau mubazir itu, nanti semuanya akan dipermalukan ke hadapan Allah. Atau kalau kita menjadi seorang yang ternama, artinya menjadi ahli di bidangnya, Allah akan panggil sendiri dengan caranya, keluar negeri lah, kemana lah nanti naik pesawat dibiayai, nggak usah kita biaya sendiri, mubazir. Nanti akan ada yang membiayai, Allah yang membiayai. Ya. Seperti itu kira-kira kalau kita menggambarkan bahwa seorang yang istiqomah itu akan dijamin Allah. Dan orang yang istiqomah insya Allah akan hidupnya. Nggak akan ada berita. Andaikan sedih pun tidak sedih banget sampai depresi dan sebagainya. Karena dia masih ingat pada Allah. Karena dia masih punya Allah. Enak banget kalau kita jaga Allah di hati kita. Ya mungkin satu saat sebelum mungkin malas gini. Nah itulah. Tetap pegang yang wajib. Yang wajib jangan tinggalkan. Tepat waktu jangan tinggalkan. Kondisi seberat-berat apapun yang wajib jangan tinggalkan. Ya. Itu yang itu kita sampaikan. Jadi panjang lebar ya. Intinya kalau panjenengan semua masih koas, itu harus tetap jaga istilahnya pandangan, terutama ya pandangan hati, pandangan mata. Ketika melihat yang bukan haknya, istighfarlah segera supaya Allah tetap memelihara kesucian hati, keikhlasan, kemudian juga ridhonya untuk ikhtiar kita. Itu karena tantangan koas sekarang luar biasa berat. Itulah cara-cara Sewu sistem yang dibentuk oleh kaum yang tidak ingin Islam itu bangkit ya. Dipersulitnya seorang pemuda dengan segala macam kesulitan untuk menikah. Padahal Islam itu memudahkan orang untuk menikah. Dan ketika menikah semua akan dimudahkan. Yakin pada Allah. Seandainya itu sulit pun, wah ya ternyata setelah saya menikah lebih rekoso ya, lebih rekoso orang Jawa bilang lebih susah ya dibanding teman-teman yang lain. Dinikmati saja, karena itu tidak akan terulang. Ketika nanti Allah sudah balikan kondisi jenengan akan beda hasilnya. Dinikmati saja. Bahkan dulu ini ada cerita ya, teman ibu itu nikah waktu koas. Jadi dia punya putra kebetulan kembar putra pertama. Karena suaminya baru keluar dari sarjana juga, belum punya mata pencarian tetap, jualan buah di terminal. Ya. Kemudian putra kembarnya ini untuk asinya kan bingung juga. Sampai asi payudaranya ibunya itu sakit terluka. Kebetulan kami teman-temannya nengok, kita belikanlah obat. Kemudian kami tahu, ya Allah kita doakan meskipun kami nggak bisa bantu apa-apa. Jadi makanya sederhana sekali tadinya dari anaknya orang yang punyai artinya cukup lah istilahnya. Kalau dari putra guru kan lumayan cukup ya waktu itu ya. Kemudian
satunya itu putra petani tapi makmur yang sawahnya banyak. Kemudian begitu lepas dia dilepas dari orang tua, sudah nikah sendiri. Rumah kontrakan kecil, kamarnya kecil, Semarang sudah ribet ya waktu itu. Makan itu saya lihat itu cuma sama oseng teri sama lombok hijau ya, sama apa nasi itu sudah ada karaknya itu dijemur nanti buat camilan. Itu tapi luar biasa. Putranya sekarang 7, beliau sudah menjadi DPR nomor 1 di PKS. Luar biasa. Yang suaminya, ikhtiarnya itu salut betul dengan keluarga ini. Dan keluarga ini sekarang menjadi putranya dokter, ada yang insinyur, sudah ngambil di S2 di Swedia dan sebagainya. Dan alhamdulillah menjadi insya Allah generasi-generasi robbani juga. Berangkat dari apa? Istiqomah di jalan Allah. Itu yang satu. Ada lagi teman satu, ini ibu boleh cerita untuk membuka semangat dengan semuanya. Bagaimana menikah ketika koas, ya. Ada lagi satunya itu suaminya dari kalangan orang yang nggak terlalu berpunya. Ketika mereka menikah, dulu rumah sakitnya kan di Mangkubumen satunya, yang sekarang Paragon itu. Dulu di situ ada rumah sakit. Jarak rumahnya ke Nusukan, itu kan jauh. Mereka pulang berdua naik sepeda jengki. Teman-teman sudah punya, sebagian sudah punya sepeda motor, saya bawa sepeda motor. Dia suruh saya nikah sesama koas ini. Naik sepeda jengki. Bahkan hamil gede, itu goncengan naik sepeda jengki itu. Ke Nusukan. Itulah perjuangan mereka. Sampai istiqomah terus, ngaji terus. Istilah berikatan terus dengan sesama muslim untuk saling menguatkan. Sekarang sudah menjadi spesialis penyakit dalam istrinya. Suaminya nyalon DPRD PKS. Ya. Putranya sudah menjadi dokter. Ya, luar biasa. Putranya 4. Satu sudah ngambil S2 di Jerman. Ekonomi. Luar biasa ya. Itu ada lagi ya. Jadi macam-macam ceritanya. Itu nikah, dijodohkan berkali-kali. Ini akhwat ini, nembung ikhwan. 3 kali nembung, nggak mau. Ya, akhwat ini nembung ikhwan. Beneran ini, ceritanya khusus beneran. Nembung ikhwan, dokter kakak kelas itu ya. Ternyata ditolak. Terakhir kalinya justru ada ikhwan juga yang dia sudah pernah nembung akhwat, nggak diterima-terima. Akhirnya dia nembung akhwat ini. Nah, ketemu, sudah jadi kan. Jadi, saling menguatkan. Ternyata ikhwan ini bukan kalangan orang berpunya, dia sendiri disekolahkan oleh omnya, takliknya. Ketika sampai ke rumahnya sana, kebetulan akhwat ini orang yang menengah ke atas, ikhwannya benar-benar minus, kan waktu itu kedokteran kan nggak mahal banget gitu ya. Artinya ada yang murah, ada yang masih terjangkau gitu, maksudnya masih terjangkau waktu itu. Nggak UKT kayak sekarang. Itu dia ke rumahnya mertuanya, itu dilihat adik-adiknya itu rambutnya merah-merah itu. Itu kan berarti kurang gizi ya. Rambutnya kayak merah itu loh. Dan ngukuli kedelai. Tahu ya kedelai ya? Bubuk kedelai itu orang tuanya. Dia sampai merebus milih. Ya Allah, ternyata mertuaku kayak gini, suamiku tuh dari kalangan orang yang nggak punya gitu. Ternyata sekarang dua-duanya sekarang sudah spesialis patologi klinik, satunya spesialis kedokteran jiwa yang istrinya. Begitulah perjalanan koas yang sama-sama miskin artinya. Kalau penjenengan sekarang mungkin orang tua kaya, bisa membiayai, tetapi diri sendiri itu miskin karena belum bisa mencari uang, belum bisa mencari nafkah. Berusahalah mencari nafkah lewat online lah, apalah gitu ya. Yang akhwat berusahalah berdagang dengan masak kan bisa ya, waktu luang kita menjualkan ya, kayak semacam dulu ada ceritanya kakak kelas jenengan yang menjadi dagang online yang akhirnya hebat luar biasa itu, kalau nggak salah yang Hafidhah juga ya, kebetulan kakak kelasnya Mbam anak saya waktu itu. Nah, kalau ini cerita untuk membuka semangat dengan sendiri, kalau anak-anak saya, itu saya biarkan mereka, saya ajari, saya berikan sertifikat nyetir. Saya biayai untuk bisa mendapat sertifikat nyetir. Kemudian kalau yang di Surabaya dia nyetir nyambinya menjadi dari ngaji, ya, tahsin, tahfidz itu. Kemudian juga menjadi sopir ya boleh dia jasa. Ada saya ngajari mahasiswa saya yang di fisioterapi, saya daftarlah ojek online. Kalau sekarang COVID ya hati-hati ya. Waktu dulu masih aman, daftarlah ojek online. Ya daftar ojek online. Jadi dia menyambi kerja menjadi driver. Itu. Ada juga yang akhwat ikut menjualkan
masakan dan sebagainya. Yang kecil-kecil seperti apa, nitipkan makanan, nitipkan masakan, ya sekarang kan ada itu kiloan itu, jual snack kiloan, itu dibungkus kecil-kecil, dititipkan di hehe, dia beri catatan, setiap berapa hari sekali diambil uangnya. Yang seperti itu, cara mencari nafkah yang sangat-sangat sederhana pun dilakukan untuk istiqomah di jalan Allah. Kita ingat Rasulullah dulu pernah menjadi tuli timba. Kenapa kita malu? Koas dokter itu bukan alasan untuk malu. Ketika kita mencari nafkah yang halal, 500 rupiah lebih berarti daripada kita membebani orang tua kita dengan 3 juta atau 2 juta rupiah sebulan. 500 perak di satu hari kita dapatkan itu lebih mulia di hadapan Allah daripada kita menjadi beban orang tua kita dengan 500.000 sebulan. Itu yang saya didikkan kepada anak-anak, termasuk kepada mahasiswa binaan, mahasiswa di fisioterapi. Ketika saya mengajar di kelas, saya motivasi mereka untuk berusaha cari nafkah. Ya. Dan kalau kita cuma mengacungkan tangan, nggak mungkin Allah langsung kasih. Harus buka dong pintunya. Harus buka pintunya. Gimana? Kita harus punya link untuk mencari nafkah yang halal. Yang halal loh ya, jangan yang tipu-tipu. Itu upayakan benar kalau kita mau menjadi generasi yang istiqomah. Jadi waktu kita itu banyak banget sebetulnya. Kalau mau dimanage dengan baik, itu insya Allah bisa, cukup banget. Terus terang saya bilang, saya pernah menjadi dokter di puskesmas, malamnya jam 2 saya bangun gorengi donat. Sambil gendong anak kedua, yang sekarang jadi dokter sudah. Itu ketika suami mengambil S2, biaya sendiri. Saya mengajar di UMS, ya, ambil S2, biaya sendiri. Waktu itu kebetulan belum ada beasiswa. Kemudian saya goreng donat. Sampai teman-teman juga bilang, Mbak, kok jenengan kok masih gitu? Ada dibilang tetangga, ini dokter kok masih gorengi donat ke kantin. Buat apa uangnya gitu. Luar ngertinya dokter itu gajinya gede. Padahal sama dengan sarjana yang lain kan. Nah itu, nanti jenengan internship juga sama, gajinya paling 3 juta. Itu kalau buat biaya hidup sebulan, kalau berdua, bertiga, berempat, udah nggak cukup lah. Tapi gimana cara memanage keuangan itu juga penting. Apa yang seharusnya nggak perlu dibeli, jangan dibeli. Itu yang harus berlatih. Kedua, sebagai seorang, ini satu lagi yang saya ingin titip pesan untuk yang akhwat ya, menjadi istri itu bukan semudah yang kita bayangkan. Harus dengan benar-benar untuk Allah. Sehingga kita ikhlas mencari tahu, mencari ilmu, bagaimana mendidik anak, belajar psikologi anak, ya, mulai dari tarbiyatul aulad kalau zaman dulu ya, mulai kalau sekarang pendidikan arah Rasulullah itu, ya, kemudian bagaimana membaca kitab-kitab sahabat terdahulu, bagaimana mendidik, mengkondisikan anak dengan jihad. Jihad itu artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan buang-buang waktu, jangan memubazirkan semuanya. Itu tetap harus kita berikan contoh dan juga kita sampaikan terus-menerus. Karena menanamkan, kayak kita membuat program di komputer ya. Jadi anak itu di program sejak dia lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Ketika dia lahir pertama, kita sebutkan, kita kenalkan pada Allah. Ketika dia sudah bisa membaca, kita beri dia buku bacaan tentang Rasulullah. Kita kenalkan pertama kali adalah Rasulullah, kemudian para sahabat. Kemudian kita contohkan, ini loh, Rasulmu dulu itu, pemimpinmu kelak di hari akhirat itu adalah orang yang istimewa. Beliau nggak pernah merasa mengeluh, lelah, dan sebagainya. Kamu itu calon pemimpin, laki-laki ya. Jadi kamu harus mempunyai dasar Al-Quran yang kuat. Jadi, kalau dulu niatan saya memasukkan anak ke pesantren Hufaz Quran itu karena supaya dia bisa menjadi imam sholat, itu saja. Tapi Allah berikan lebih. Inilah Allah. Ketika kita minta, kemudian kita ikhtiar, istiqomah, sungguh-sungguh, target kita mungkin A, Allah berikan A+, itu yang penting ini. Ya. Jadi, benar-benar positif thinking kepada takdir Allah. Itu saja. Sejelek apapun, Allah pasti berikan yang terbaik. Itu ya. Belajar dari koas-koas ya, ini koas-koas zaman bahula. Turun sangat nih ceritanya. Yang terakhir, kami persilahkan kepada Saudara Muhammad Thoriqur Rahman untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair
untuk dokter atas materinya sangat menggugah. Menikah izin tanya terkait, kan sudah jelaskan tentang bagaimana nanti mendidik generasi selanjutnya dan sebagainya. Dan yang saya pahami kan memang untuk menikah kan adalah bentuk kaderisasi dalam Islam, baik biologis maupun ideologis seperti itu gitu. Nah, karena yang saya ingat bahwa ibu itu madrasah pertama, tapi ayah adalah kepala sekolahnya seperti itu. Nah, kira-kira kurikulum yang harus disiapkan itu apakah harus sudah jadi sebelum akad ataukah bisa sambil ya setidaknya hanya gambaran besarnya kemudian sambil jalan seperti itu. Ngaten, atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasulullah mengisyaratkan itu, mewajibkan itu, artinya bukan mewajibkan, artinya dalam Rasulullah itu adalah menikah itu dengan yang sepupu. Sepupu itu belum, kalau misalkan ke dokter, bisa ke dokter itu enggak. Sepupu itu secara pikir, fitrah ya, kalau kita sekarang bicara, secara pikir. Meskipun beda, Islam kan banyak sekali aliran ya, ada NU, Muhammadiyah, ada PKS, ada istilahnya MTA, LDII, dan sebagainya. Di mana kita niatkan itu untuk Allah, cara yang kita gunakan adalah jalan yang jelas, itu di jalan Allah. Ya. Kemudian kalau bisa mencari jodoh itu ya yang itu tadi, syaratnya dia harus sejalan. Andaikan dia masih minim ilmu agamanya dan sebagainya, asalkan dia ada niat istiqomah, itu penting. Jadi akan lebih sulit mendidik orang yang dia sudah punya mindset sendiri, kemudian dia egoisnya tinggi. Aku harus jadi ini, terutama perempuan ini ya. Kalau dia punya kesombongan istilahnya, kalau itu saya katakan kesombongan. Karena ketika seorang wanita itu nggak mau dididik suaminya, tidak mau mengikuti suaminya, bagaimanapun bentuk suaminya, mungkin dia secara ilmu agama mungkin lebih rendah. Tetapi Allah berikan dia menjadi jodohnya. Itu harus diketahui apa sih kelebihan dia. Ketika Allah jodohkan dia dengan saya, oh ternyata dia punya keikhlasan yang luar biasa. Oh ternyata dia punya akhlak yang luar biasa baik. Nah ini yang harus disyukuri dan kemudian terus disyukuri. Kemudian kurikulumnya itu tadi, itu bisa ketika pertama kali kalau sekarang modelnya proposal ya, itu proposalnya harus disetarakan dulu. Itu kalau proposal. Tapi kalau itu dulu adalah antara yang menjodohkan itu harus kita beritahu. Saya ke depan arahnya seperti ini. Nah kebetulan kami vlog, tapi saya nggak kenal waktu itu. Dia siapa? Cuma istikharah ada 3 kali bahwa yang dijodohkan itu ternyata orangnya berbaju putih. Ketika kami ditemukan dengan orang yang dijodohkan yang pertama itu pakai batik, oh berarti ini bukan. Kemudian itu cuma cara saya aja. Kemudian yang kedua ternyata dia pakai baju putih. Saya nggak kenal beliau. Secara fisik itu bukan kriteria yang diidolakan ya. Tapi itu ternyata Allah berikan dan juga secara akhlak dan sebagainya mungkin bukan yang diidolakan. Tetapi di balik itu ternyata Allah berikan luar biasanya pelajaran itu bisa ditarik ke belakang. Itu alhamdulillah bukan penyesalan, tetapi justru syukur yang luar biasa kepada Allah. Ketika kita niatkan untuk sama-sama di jalan Allah. Jadi nanti kalau menjenengan sebagai suami ketemu dengan istri yang belum sama-sama kenal, kemudian kita diomongkan itu ke depan kepenginnya kayak apa. Gimana kalau kita bikin anak yang istiqomah, yang generasi rohani, katakan mungkin ada yang membatasi jumlah 4 atau 5 atau sebagainya, 2 gitu aja ya. Ada yang seperti itu. Ada yang punya prinsip-prinsipnya, itu harus disampaikan. Komunikasi penting itu. Komunikasi. Itu sangat-sangat penting. Dan satu, intinya untuk para akhwat, ketika menikah, perwalian panjenengan semua ada pada suami. Sehingga di sini suami pun harus meskipun dia mungkin saat ini kayak ngambil keputusan itu nggak bisa bahas gitu ya. Nanti dijodohkan oleh Allah dengan istri yang bisa mengambil keputusan yang tegas. Biasanya seperti itu. Allah akan melengkapi. Jadi suatu keluarga itu nanti akan saling melengkapi. Nanti itu dibicarakan ketika kalau sama-sama nggak kenal, yakin pada takdir Allah, dibicarakan
asalkan sama muslim yang istiqomah nggih, dibicarakan ketika sudah menikah bisa. Atau di dalam proposal itu juga boleh. Kurikulumnya nanti kita ingin sekian pendidikannya seperti ini. Itu akan lebih bagus dengan komunikasi. Pertama itu ya. Gitu. Jadi kalau itu masalah teknis, jadi mendingan bisa diatur sebelum bernikah atau sesudah menikah. Dan jangan merasa kecewa kalau misalkan melamar satu belum diterima, lamar lagi yang lain lebih banyak ya. Jadi belum tentu itu jodohnya yang kelihatannya bagus, kelihatannya fisikalnya bagus, aksesnya bagus, akhirnya bagus, ternyata bukan jodohnya. Ya, ternyata di balik itu Allah berikan kebaikan. Mungkin dengan merasa nggak nyaman, tapi tetaplah ditekuni, diambil positifnya. Itu juga Allah berikan itu, ternyata ini bagus, ternyata ini bagus, tidak tentunya. Gitu, mantap saja. Kalau sudah bismillah, dan kita selesai. Saya bilang mungkin ada tanggapan dari Thorikur. Ya, bismillah. Allah, insya Allah berikan yang terbaik. Bismillah, semoga bisa ya Mas Thorikur. Ini mungkin dengan sudah dijawabnya pertanyaan terakhir, maka berakhirlah diskusi kita kali ini. Jazakumullah khairan katsira atas penjelasannya, atas diskusinya dari awal sampai akhir, yang awalnya mungkin dari pentingnya live mapping, kemudian dari banyaknya cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman teman-temannya Ustazah Niki, bagaimana perjuangannya menikah saat koas mungkin kayak gitu. Dan mungkin untuk terakhir bisa kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Matur nuwun sangat jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Siti Sutiswati. Kalau ada kekurangan silakan ya. Sami-sami. Jadi mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jelafan bunyi. Itulah jelafan bunyi.